Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di SDN 1 Pegangon kita akan ada acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru SDN 1 Pegangon yang sudah hadir. Acara penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Dian Kartika sebagai CGP SDN 1 Pegangon. Untuk acara selanjutnya, mangga sambutan kepada Ibu Kepala SDN 1 Pegangon. Disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak guru yang telah hadir di sini dalam acara diseminasi. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, mari kita ikuti dengan tertib. Untuk selanjutnya yang akan dibawakan oleh CGP kita yaitu Ibu Dian Kartika, dipersilakan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan tentang diseminasi perubahan budaya positif yang ada di sekolah kita. Setelah ilmu yang saya dapatkan selama CGP mempelajari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kita lihat yang pertama yaitu konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang memaparkan murid sebagai fokus utama dalam konsep Dewantara. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif serta memperdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan pendidikan yang diintegritaskan. Baik Bapak Ibu, dari konsep inti budaya positif ini, saya mempelajari tentang perubahan paradigma belajar, nilai-nilai kebijakan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif itu sendiri, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu pernah dan sering mengenal apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai psikolog modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja sih Ibu-Ibu profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, mandiri, kreatif, disiplin, mandiri, beriman, bernalar kritis. Ya, mungkin sudah kenal semua karena memang itu sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai seorang pendidik. Ya Bu.
Disiplin positif. Disiplin positif itu biasanya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berlaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah nilai-nilai kebajikanku yang menurut profil pelajar Pancasila. Lalu, nah kita langsung ke kebutuhan dasar manusia saja. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada yang tahu tidak Ibu, Bapak, kebutuhan dasar manusia ada berapa? Mungkin pernah mendengar? Ya, kita sebagai manusia. Makan, kesehatan, pendidikan, pakaian, sandang, pangan, papan. Iya, nah ini kita buka, jeng. Inilah 5 dasar. Inilah 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup ya Bu. Tadi diantaranya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, betul. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Lalu penguasaan. Di sini kita akan mempelajari tentang harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Lalu yang keempat adalah kebebasan. Di sini mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kita juga sebagai manusia atau anak-anak pasti butuh kesenangan ya Bu. Jadi bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Itu diantaranya ya Bu. Next. Nah, inilah motivasi perilaku manusia. Ada yang ekstrinsik dan juga intrinsik motivasinya ya. Yang motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang motivasi intrinsik dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya dianya tuh dari pinggirnya. Mana nggak kelihatan? Dan tadi pakai begitu aja kan ada desa. Biar dianya bisa gini. Begitu kan? Oke, nggak apa-apa Bu. Ide yang bagus. Nggak bisa nantinya. Ya, jadi pokoknya di sini aja paling ada ini. Oke. Kita akan membahas tentang hukuman. Hukuman itu adalah tidak terencana tiba-tiba. Biasanya murid yang melakukan kesalahan kita refleks akan memberikan suatu hukuman. Lalu bersifat satu arah dan berupa fisik. Biasanya ya hukuman itu misalnya
lari 10 lapangan, tidak mengerjakan PR, atau misalnya datang terlambat suruh ya bersih-bersih. Betul Bu. Dan konsekuensi intinya terencana disepakati siswa, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru memonitor murid selalu. Lalu yang ketiga adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan proses yang kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita sebagai guru, ibu-ibu, saya mau bertanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita sebagai guru sebenarnya mempunyai 5 posisi kontrol. Kira-kira dari hati ibu atau posisi kontrol sebagai guru yang telah ibu laksanakan itu yang mana posisinya? Di antara penghukum, pemantau, teman, manajer, atau pembuat merasa bersalah? Gimana menurut? Kadang saya memposisikan guru di depan anak-anak itu sebagai teman, ya, karena biar anak merasa nyaman dan anak itu memang fitrahnya itu dasarnya itu memang nakal, dasarnya memang suka melawan. Jadi kalau kita kerasnya akan semakin keras. Jadi harus dirangkul. Berarti ibu sudah berada di posisi kontrol sebagai teman, ya? Teman, ya. Bu Erna, barangkali Bu Erna? Kalau saya merasa posisi saya itu kadang menjadi teman, kadang menjadi pemantau. Karena siswa itu ya harus dipantau, harus diarahkan. Ya. Ketika dia salah ya harus dikasih tahu salah. Ketika dia benar ya kita harus mengasih pujian atau apapun yang membuat mereka senang. Ibu kepala sekolah? Ibu mungkin sebagai kepala sekolah membawahi kita sebagai guru-guru. Jadi menurut ibu sudah berada di posisi mana sebagai kepala sekolah? Saya sebagai kepala sekolah, sebagai manajer juga, ya. Jadi kita juga sebagai manajer juga sebagai teman juga, ya. Karena kita sebagai kepala sekolah memiliki beberapa karakter guru-guru, sehingga kita harus merangkul semua guru-guru dan harus bersatu padu gitu. Jadi kita sebagai manajer juga harus mengarahkan ibu-ibu dan bapak guru ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Nah, di sini saya akan membuatkan suatu tayangan video kepada Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol tadi. Nah, ini ada video menurut Bapak Ibu, nah ini termasuk yang mana? Menurut, dan setelah tadi kita merefleksikan, maksudnya saya termasuk mandiri ya, Ibu termasuk pemantau. Kira-kira sudah tepat belum? Nah, ini saya akan tayangkan videonya tentang restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah
1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Udah ada karakternya masing-masing ya? Tadi Bu Lina tuh yang menghukum. Yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Jadi bunuh. Maaf, Bu. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Nah, ibu-ibu ini sebagai teman tuh. Biasanya kita kadang refleks ya. Maafkan saya, Bu.
terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang mana tipenya nih? Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi memantau. Memantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer. Boleh ekspresinya. Kepala sekolah nih, kepala sekolah. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Tegas, lebih tegas Maaf ya. Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, tadi kita telah menonton video tentang posisi 5 kontrol seorang guru. Tadi saya sudah menanyakan dari masing-masing guru kira-kira saya termasuk ke posisi yang mana. Ternyata tadi setelah kita melihat video, yang lebih baik itu manajer ya. Jadi di situ kita sebagai guru ikut memberikan pertanyaan dan memberikan solusi yang akan dijawab oleh murid itu sendiri. Jadi murid itu berusaha untuk mencari jawabannya atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi kita sebagai manajer hanya sebagai memantau, mengontrol ya. Kiranya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Ya. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Saya mau bertanya dulu nih, kenapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa jawab. Supaya tertib. Kalau keyakinan disepakati bersama dengan murid, jadi murid yang membuat peraturan. Kalau peraturan itu satu arah, kalau keyakinan itu dua arah. Murid yang membuat peraturan dan mereka meyakini dan sepakat, maka itulah keyakinan kelas. Jadi dibuat oleh murid dan dijalankan dari murid sendiri. Iya, betul. Terima kasih Bu Nur. Nah, ini penjelasannya. Peraturan kelas itu biasanya fokus menetapkan aturan spesifik ya yang harus diikuti oleh siswa-siswa dan tujuannya menciptakan ketertiban disiplin di kelas dengan menetapkan batasan perilaku yang jelas. Misalnya apalagi saat upacara ya Bu, murid-murid kita banyak sekali yang tidak memakai atribut ya. Nah, itu termasuknya ke dalam peraturan. Jadi harus mau tidak mau harus dilaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas adalah fokusnya mengembangkan nilai, sikap, dan prinsip yang membimbing perilaku siswa. Dan tujuannya membangun kesadaran diri, tanggung jawab, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karakter. Mungkin di sini ada Bapak Ibu di kelasnya yang sudah menerapkan keyakinan kelas? Sudah ya. Mungkin salah satunya apa bisa dibacakan Bu Nur, keyakinan kelas 6? Keyakinan kelas 6 yang kemarin dibuat itu adalah tidak ada bullying sesama teman. Jadi dan harus bisa bekerja sama dengan teman, dengan sekelompoknya walaupun dengan beda gender atau beda latar belakang, pokoknya harus nge-blend sama dengan satu lainnya gitu. Mungkin kelas 1 Bu Ana, saya pengen tahu keyakinan kelasnya seperti apa. Di kelas 1 ya mungkin dengan Untuk keyakinan kelas di kelas 1 yang sudah saya terapkan, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, mengerjakan PR atau tugas pekerjaan rumah tanpa dibantu orang tua, mengerjakan semampunya. Itu mungkin yang terus dilakukan setiap hari untuk kelas 1. Sebenarnya banyak, cuman yang kontinu dilakukan baru beberapa saja. Itu. terima kasih Bu Erna. Ya, mungkin ini adalah salah satu contoh saya di kelas 5 sendiri. Saya selaku wali kelas 5, saya telah menerapkan pembentukan keyakinan kelas dengan cara yaitu setiap murid itu memberikan kata-kata positif ya, yang impian kelas mereka itu seperti apa. Jadi mereka tuangkan dalam sebuah kertas, lalu ditempel Bu di papan tulis. Lalu saya di situ mengkelompokkan. Biasanya satu anak itu ada yang pendapatnya sama ya Bu, misalnya menjaga kebersihan, tidak makan di kelas, itu termasuk disiplin kan ya. Jadi nanti saya kelompokkan beberapa bagian.
lalu akan membuat kesepakatan kelas, misalnya yang tadinya anaknya 40 itu ada 40 jawaban menjadi lebih 10 diringkas, dan itu harus diyakini konsekuensinya oleh semua siswa yang ada di kelas. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, sama ya? Baiklah, supaya tidak terlalu tegang dari tadi duduk saja, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya? Jadi jauh. Apa itu jangan mana sih tadi ngomongnya? Ya, ibu-ibu mangga berdiri. Ya, sebentar. Oh, duduk aja boleh atuh, asal bersemangat. Ini terus. Ulang ya. Gimana? Sudah agak mendingan ya? Jadi tidak terlalu tegang. Kita santai saja Ibu. Ini kaki maksudnya. Baik, selanjutnya kita terakhir. Nah, Ibu ini terakhir tentang segitiga restitusi. Sebentar saya kasih. Tadi berhubungan dengan 5 kontrol posisi guru. Di sini berhubungan dengan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini Bu ada 3 dikatakan segitiga posisi kontrol itu, misalnya di sini mengembangkan keyakinan, tadi seperti keyakinan kelas. Jadi anak-anak di situ dituntut untuk membuat suatu keyakinan dan disepakati, dan apabila melanggar dari perbuatan mereka sendiri, jadi mereka akan kembali lagi keyakinan kelasnya gimana, peraturannya gimana. Nah, itu kembali ke sini. Lalu yang kedua yaitu menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kayak tadi dalam diskusi yang video, misalnya kita menanyakan, kamu mengapa tadi telat datangnya? Ya Bu, saya bangunnya kesiangan, misalnya jam lupa memasang alarm. Nah, di situ jadi kita sebagai pemantik ya, membuat pertanyaan seperti itu. Lalu yang terakhir itu validasi tindakan yang salah. Jadi kita mengakui misalnya setiap manusia memang pernah berbuat salah dan melakukan hal yang seperti itu. Ibu mengerti. Nah, jadi kita membuat pertanyaan yang seperti itu kepada anak-anak. Jadi anak-anak memberikan solusi jawaban dari mereka tadi terlambat. Kenapa dan harus seperti apa? Ya, itulah. Lalu mana salah tuh Pak? Ya betul ya, tadi itu ya. Itu menstabilkan ya, tadi Menstabilkan identitas. Lalu tadi berdasarkan visi kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik.
Oke, ibu-ibu. Nah, ini dia yang terakhir, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi instan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan Indonesia. Kiranya cukup sekian pemaparan diseminasi dari saya tentang budaya positif. Semoga bisa bermanfaat dan kita terapkan bersama di sekolah maupun di kelas kita masing-masing. Tadi ya, yang posisi kontrol, kita sebagai guru, budaya positif, lalu segitiga restitusi. Ya, saya cukup sekian saja penyampaian diseminasi tentang budaya positif. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Ibu Erna, kami persilakan. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan tentang diseminasi pemahaman penerapan budaya positif CGP Ibu Dian Kartika dari SDN 1 Bogor. Yang mana pada intinya kita sebagai guru sebaiknya ada pada posisi kontrol, manajer. Jadi kita bisa menjadi manajer untuk siswa kita sendiri, sehingga nanti siswa mendapat feedback yang positif dan bisa merefleksi apa kesalahan siswa tersebut dengan kesadaran sendiri, tidak ada paksaan. Mungkin acara pemaparan diseminasinya tadi sudah dilaksanakan. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Ibu CGP Ibu Dian Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang mana sih, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat 2. Jangan ding ding ding. Dum dum dum. Jangan ding ding ding. Dum dum dum. So, Oke, kelas 5 yang baru, selamat pagi. Pagi. Selamat naik di kelas 5. Nah, biasa setiap pembelajaran pertama kita akan menentukan, merumuskan keyakinan kelas. Ada yang tahu apa sih keyakinan kelas? Mungkin pernah lagi kelas 4 ya? Siapa yang tahu? Peraturan, betul Gilang. Ketertiban. Ada lagi? Iya, kepercayaan. Nah, kesepakatan kelas itu termasuk sebuah disiplin positif. Jadi berkata yang baik-baik, tingkah laku yang baik-baik. Ya, perkataannya juga tidak boleh apa? Tidak boleh kasar, harus positif. Sekarang, sebelum kita melakukan pembelajaran untuk berikutnya, kita akan menentukan dulu kesepakatan keyakinan kelas. Seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kalian? Mungkin setiap anak akan berbeda ya. Jadi kalian nanti mengungkapkannya dalam tulisan. Oke, Ibu akan membagikan sebuah ya. Nanti kamu tulis di sini apa keinginan kalian. Ya, di sini di kelas 5 ini. Kamu kan teman kelas 4 ya? Nah, sekarang sudah di kelas 5. Apa harapannya? Apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Menurut kalian ya? Kan ya? Awas salah tempel. Boleh dikeluarkan.
kalian tempel di sini. Ya. Apa harapan kalian tentang kelas kalian? Ya. Beri nama. Ya. Kalian tuangkan lewat tulisan apa saja sih harapan dan gambaran sekolah kelas kalian yang ideal. Oke, nanti kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Ya, ayo kalau sudah boleh dikumpulkan, ditempel. Apa keinginan kamu apa di kelas ini? Misalnya apa? Disiplin atau apa? Menghormati. Terus apa lagi? Tidak makan saat jam. Diungkapkan apa keinginan kamu? Boleh langsung. Sip. Terus pasti beda-beda setiap orang. Saya sih pengennya sama siswa harus menghormati. Di ujian misalnya nggak boleh, kalau ini nggak boleh bolos nih belajarnya atau apa ya. Kan nggak ada tuh keyakinan kelas yang kemarin kita sepakati pertama itu. Nggak boleh. Ayo, keyakinan kelas itu nggak ada tuh. Ya. Iya. Di bawahnya boleh sebelah bawahnya Akila. Ya, bawahnya. Yang kosongan boleh nanti. Di bawahnya saja. Ayo bilang dana. Wah, banyak sekali nih keinginan kalian ya. Gambarannya sudah semua? Ya. Ibu mau baca satu-satu nih. Dari Syamil, disiplin. Keren, bagus. Alvan, kelas yang bersih, rapi, dan tidak ada sampah. Betul. Lalu tidak ada makanan di dalam kelas. Akila. Febri Chan, nggak ada yang makan di kelas. Betul. Boleh. Ini apa ini? Oh, Maula. Pembelajaran yang seru dan menyenangkan. Lalu murid harus saling menyayangi. Betul. Gilang, ingin orang-orang yang lebih ramah. Lalu Krishna, kelas yang bersih nyaman. Oke, ibu ini ya. Ini kelas bersih nyaman sebelah sini semua. Bersih nyaman di sini. Bersih lingkungan di sini. Kebersihan juga. Ini tidak membuli. Bagus nih, tidak membuli teman, katanya betul. Ini tidak makan di kelas, berarti disiplin ya. Ini disiplin di sini. Belajar, pembelajaran yang efektif. Betul. Ini apa ini? Seru dan menyenangkan. Ramah. Oh, ini menghormati di sini. Oke, ya. Disiplin tadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Emma Hernawati, salah satu guru dari SDN 1 Pejambon. Setelah pemaparan diseminasi pemahaman penerapan budaya positif oleh Ibu Dian Kartika, salah satu CGP di SDN 1 Pejambon, saya memahami bahwa guru itu harus menjadi manajer untuk siswanya, sehingga guru itu mempunyai kontrol terhadap siswanya, dan siswa itu nanti akan mempunyai solusi dari permasalahan yang dia punya sendiri. Itu terkait dengan segitiga
restitusi. Jadi siswa mengetahui kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan ketidakada paksaan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dian Fitriani, guru SDN 1 Pejambon, ingin memberi testimoni dari pemaparan Ibu Dian Kartika. Pemaparan tentang budaya positif, segitiga restitusi, dan 5 posisi kontrol guru sangat dipahami oleh saya pribadi, mulai dari inti masalah sampai pemecahan masalah, solusinya sangat dimengerti. Terima kasih.